Pemirsa, beberapa saham sektor teknologi menjadi jawara sepanjang 2021. Di posisi pertama ada PT DCI Indonesia Tbk atau DCII yang melesat hingga 10.370,24%. Ada juga PT Televast Indonesia Tbk dengan kode TFAS yang melonjak 4.386,66%. PT MNC Studios International Tbk MSIN dengan kenaikan 1.290,40% dan PT Digital Media Tama Maxima Tbk tumbuh 1.052,54%. Nah, saya ingin ke Miss Ellen untuk segmen kita kali ini dulu. Miss Ellen, ini ada fenomena yang menarik di 2021 yaitu seperti contohnya DCII dan juga teman-temannya ini yang mencatatkan lonjakan harga pada 2021. Akankah fenomena ini bisa terulang kembali di tahun ini? Ya, jadi kalau tahun ini saya lihat bakalan sektor teknologi ini berjalan beriringan atau seimbang juga dengan sektor old economy ya. Jadi untuk old economy-nya seperti perbankan besar ini juga bakal bisa bertumbuh cukup oke karena pertumbuhan penyaluran kredit di 2022 ini proyeksinya cukup bagus. Nah, sedangkan untuk saham-saham di sektor teknologi itu sendiri saya rasa masih akan ada upside ya. Tapi kalau untuk strategi tradingnya kami lebih prefer untuk strategi trading follow the trend aja. Kalau untuk investasinya, untuk fundamentalnya sepertinya belum terlalu mendukung gitu. Baik, nah saya ingin minta pendapat Miss Ellen nih terkait dengan cashless dan juga Telkom. Cashless masih bearish sejak akhir tahun dan saat ini ada di area support di 240-an dan ada peluang pembalikan arah karena Jumat lalu mulai ada perlawanan harga. Sementara untuk Telkom sejak Oktober masuk fase panjang bullish setelah breakout MA50. Namun dengan buying power yang masih lemah, baru November kemudian uptrend lagi. Nah, Desember sampai pekan ini masih ada di posisi sideways. Bagaimana Miss Ellen melihat kinerja saham cashless dan juga Telkom ini? Iya, kalau ya ini saya kasih disclaimer dulu ya teman-teman, analisis ini bukan merupakan perintah beli dan jual, jadi berdasarkan fundamental dan teknikal. Untuk cash tadi sepertinya fundamentalnya udah dibahas oleh Pak Suwandi, jadi saya menambahkan untuk teknikalnya aja, seperti yang tadi disebut bahwa cash ini saat ini lagi di area support 250 dan support itu merupakan support yang cukup kuat, yang merupakan support MA100, jadi lumayan kuat dan secara volume juga masih konvergen itu artinya masih oke gitu ya. Jadi kalau untuk trading kemungkinan bisa untuk buy on weakness, sekali lagi disclaimer ya teman-teman ya, dengan upside-nya dalam jangka pendek itu sekitaran 300 sampai 330. Jadi kalau mungkin dalam beberapa bulan ke depan upside-nya bisa sekitaran 444 sampai 450. Jadi sekarang memang angkanya secara teknikal cukup murah, tapi teman-teman kalau misalkan mau beli sesuaikan dengan profil risiko teman-teman semuanya, nggak harus all in seperti itu. Nah, berbeda dengan TLKM ini lebih steady secara fundamental menurut saya. Secara teknikal ini juga menarik. Jadi kalau cashless tadi mungkin gerakannya akan bisa lebih cepat, lebih fluktuatif. Sedangkan TLKM ini bisa lebih steady, cocok untuk teman-teman yang secara profil resikonya itu nggak terlalu trading banget, lebih ke buy and hold jangka menengah dan jangka panjang. Jadi kalau melihat TLKM ini meskipun berbeda sektor, saya jadi teringat dengan pattern dari Kalbe Pharma yang juga sideways cukup lama dan juga saham BMRI, BCA yang juga sideways cukup lama. Saya melihat TLKM ini bisa breakout dari level 4.200. Mungkin disclaimer juga dalam waktu kurang dari 1 bulan ya, sekitaran Januari ini kemungkinan bisa breakout dari 4.200. Jika breakout dari 4.200 untuk TLKM ini, next upside-nya bisa sekitaran 4.600 sampai 4.700 dalam hitungan mungkin kurang dari 3 bulan, dan disclaimer juga di sini. Nah, untuk TLKM di sini saya lebih menyarankan untuk teman-teman investasi jangka panjang instead of trading. Jadi kalau cash tadi mungkin lebih cocok untuk trading gitu. Oke, jadi keduanya ini memang masih ada momentum positif untuk diinvestasikan baik untuk jangka panjang ataupun jangka pendek ya. Baik, saya ingin kembali ke Pak Suwandi. Pak Suwandi, pada 24 Desember lalu Anda terpantau melepas sebagian saham di cash. Anda menjual 7,26 juta saham cash dengan harga penjualan Rp262 per saham. Pada 4 Januari lalu dan juga 22 Desember, pemegang saham utama cash, Teddy Setiawan melaporkan telah menjual 10
juta saham cash. Ini kenapa bisa terjadi Pak, dan apa yang melatar belakangi aksi tersebut? Oke, mungkin kalau dari sisi pelepasan saham itu tentunya ada efek dari diskusi internal ya, kebutuhan-kebutuhan dari masing-masing investor. Ya pastinya sih kalau untuk dari sisi direksi, saya sendiri memang ada pelepasan ya di tanggal 24 Desember itu lebih ke kebutuhan lebih ke internal perusahaan ya, yang kita melihat ada efek positif yang akan didapatkan ya di kemudian hari. Nah, kalau dari sisi mungkin ada founding shareholder yang melepaskan saham itu, tentunya mereka juga melihat dari sisi ya kebutuhan mungkin dari masing-masing ya. Baik. Nah, ini saya ingin ke Pak Budi dulu. Pak Budi, TLKM atau Telkom dikabarkan tengah menjajaki peluang akuisisi perusahaan serat optik di Indonesia. Ini apakah benar, dan apa aksi korporasi Telkom dalam waktu dekat untuk menguasai pasar digital di Indonesia? Terima kasih Mbak Anggita. Jadi memang seperti kami sampaikan di awal gitu, kita ini sangat mendukung proses digitalisasi di Indonesia, dan salah satu prerequisite dari digitalisasi adalah efisiensi dari sisi infrastruktur, termasuk juga dari sisi reach-nya lah ya, dari sisi coverage-nya yang bisa mengcover seluruh masyarakat di Indonesia. Nah, salah satu teknologi ke depan itu adalah 5G sebenarnya. Nah, 5G ini menjadi salah satu teknologi yang sangat penting ke depannya, yang bisa lebih memperlancar proses digitalisasi di masyarakat. Nah, salah satu prerequisite dari 5G selain adalah frekuensi yang cukup adalah dari sisi fiber gitu. Sehingga ini akan menjadi salah satu hal yang menurut kami mandatori untuk memperluas gitu ya reach dari fiber kita gitu, agar menjadi semakin luas, semakin lengkap, menghubungkan titik-titik infrastruktur kita, termasuk juga tower-tower dari Mitratel, agar menjadi lebih mudah melayani dari pelanggan-pelanggan kita, baik dari pelanggan operator maupun non-operator. Nah, ini menjadi basis dari kita kenapa kita akan terus berekspansif, termasuk juga untuk infrastruktur fiber optik, baik melalui proses yang organik maupun inorganik. Demikian Mbak Anggita. Terima kasih. Oke, jadi aksi korporasi untuk mengakuisisi perusahaan serat optik di Indonesia ini termasuk salah satu langkah Telkom ya Pak, untuk berfokus memperluas jaringan menyentuh ke layanan 5G. Baik, kita masih akan melanjutkan perbincangan kita, pemirsa. Lalu apa rekomendasi bagi investor yang ingin cuan dari saham sektor teknologi digital tahun ini? Tetaplah di Creative Money.